Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Junianti, NPM 221186206202 dari kelas PGSD Mandiri 4G. Baik, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas UTS evaluasi pembelajaran dosen pengampu Bapak Dr. Abduluddin SPDI MPDI. Baik, saya masuk soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan tes dan sebutkan aspek-aspek perencanaan tes? Jawabannya, tes adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Aspek-aspek perencanaan tes meliputi 1. Tujuan tes, menentukan apa yang ingin diukur atau dievaluasi dari peserta tes. Yang kedua, konten tes, menyusun materi atau pertanyaan yang relevan dengan tujuan tes. Yang ketiga, format tes, menentukan jenis-jenis pertanyaan atau tugas yang akan digunakan seperti pilihan ganda, esai, atau praktik. Yang keempat, pengukuran dan penilaian, menetapkan kriteria penilaian dan skala penilaian yang sesuai. Yang kelima, reliabilitas, memastikan konsentrasi tes hasil jika digunakan berulang kali. Yang keenam, validitas, menjamin bahwa tes secara akurat mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Yang ketujuh, administrasi dan penyediaan lingkungan tes, menyediakan fasilitas dan kondisi yang mendukung untuk melakukan tes. Yang kedelapan, waktu dan durasi, menentukan durasi yang tepat untuk menyelesaikan tes. Yang kesembilan, norma, mengacu pada hasil tes sebelum untuk memberikan konteks atau perbandingan. Yang kesepuluh, etika, menjamin keadilan, kejujuran, dan kerahasiaan yang menyelenggarakan dan penggunaan hasil tes. Yang selanjutnya, soal kedua, yaitu dengan soal bagaimana cara mengembangkan soal tes untuk mengukur indikator pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jawabannya yaitu untuk mengembangkan soal tes yang mencakup indikator mencapaikan hasil belajar pada aspek kognitif atau afektif dan psikomotor. Pertama-tama, tentukan tujuan pembelajaran dan indikator pencapaiannya. Kemudian, untuk aspek kognitif, buatlah soal-soal yang menguji pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan pencitraan. Untuk aspek afektif, buatlah soal-soal yang mengukur sikap, nilai, dan apresiasi. Sedangkan untuk aspek psikomotor, buatlah soal-soal yang menguji keterampilan fisik dan gerakan. Pastikan untuk menggunakan berbagai jenis pertanyaan seperti pilihan ganda, esai, dan soal praktikum untuk memastikan keterwakilan yang seimbang dari ketiga aspek tersebut. Baik, yang selanjutnya soal yang ketiga. Apakah ciri-ciri butir soal suatu tes disebut baik? Jawabannya yaitu 1. Validitas. Sebuah tes yang dikatakan memiliki validitas apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Artinya, tes yang hendak memberi kepada peserta didik harus dapat menjadi alat ukur terhadap tujuan yang sudah ditentukan. 2. Reliabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki reliabilitas apabila hasil-hasil tersebut menunjukkan ketetapan. Artinya, jika peserta didik memberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka setiap siswa akan tetap berada pada urutan yang sama dalam kelompoknya. Yang ketiga, objektivitas. Sebuah tes dikatakan objektivitas apabila tes itu dilaksanakan dengan tidak ada faktor pribadi yang mempengaruhi, terutama pada sistem scoring. Yang keempat, praktikabilitas yang dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis. Artinya, tes itu mudah dilaksanakan, mudah pemeriksaannya, dan dilengkapi petunjuk yang jelas sehingga dapat memberikan atau diawali oleh yang lain, mudah dalam membuat administrasinya.
Yang kelima yaitu ekonomis. Tes memiliki sebutan ekonomis apabila pelaksanaan tes itu tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Selanjutnya soal yang keempat, yaitu soalnya jelaskan 3 definisi evaluasi menurut para ahli, sertakan sumber, nama penulis, tahun, judul, dan penerbitnya. Jawaban, 3 definisi evaluasi menurut para ahli. Berikut adalah 3 definisi evaluasi menurut para ahli beserta sumbernya. 1. Stubblebem 1981. Menurut Stubblebem, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang program, kebijakan, atau praktik untuk menilai efektivitas dan efisien program, kebijakan, atau praktik tersebut. Evaluasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membuat keputusan tentang program, kebijakan, atau praktik meningkatkan program kebijakan, atau praktik menanggung jawab kepada pemangku kepentingan belajar dari pengalaman. Yaitu sumbernya Stubblebem DL 1981, Evaluation of Education Program, Privileged and Produced Boston. Yang selanjutnya Servan 1991. Menurut Servan, evaluasi adalah suatu proses yang bertujuan untuk menilai atau memanfaatkan suatu evaluasi untuk digunakan menilai berbagai hal seperti program, kebijakan, praktik, produk, orang, yaitu sumbernya Servan M 1991, Evaluation in Education and Medical Dots dan Qual Academy Publish. Yang ketiga, Kirkpatrick 1976. Menurut Kirkpatrick, evaluasi adalah proses yang bertujuan untuk menilai 4 tingkat yang berhasil, yaitu reaksi, bagaimana peserta didik bereaksi terhadap program atau pelatihan. Yang selanjutnya pembelajaran, apakah peserta didik mempelajari apa yang seharusnya mereka pelajari. Perubahan perilaku, apakah peserta didik mengubah perilakunya setelah mengikuti program atau pelatihan. Yang selanjutnya hasil, apakah program atau pelatihan menghasilkan apa yang diinginkan. Sumber Kirkpatrick 1976, Evaluation New Training Program, Laws dan Prestige. Baik, soal yang terakhir yaitu nomor 5, yaitu menentukan sukar, mudah, atau sedang dari butir soal. Di sini kita menggunakan rumus untuk mengetahui dan melihat dari jumlah soal lalu dibagi. Yang bisa dibagi hasilnya nanti menentukan indeks kesukaran. Adapun 0,00 sampai 0,30 itu sukar, dan 0,31 sampai dengan 0,70 itu tergolong sedang, sedangkan 0,71 sampai dengan 1,00 termasuk mudah. Di sini kita lanjut. Nomor 1 yang bisa menjawab dari 15 siswa itu hanya 11 siswa. Dari 11 siswa dibagi 15 hasilnya 0,73. Dan soal pertama termasuk soal yang mudah. Selanjutnya, nomor 2 dari 15 siswa hanya mampu menjawab 11 orang maka hasilnya 0,73. Ini juga termasuk mudah. Dan selanjutnya nomor 3 hanya bisa dijawab dengan 6 siswa dari 15 siswa, maka hasilnya 0,4. Berarti soal ini termasuk sukar. Dan selanjutnya nomor 4, soal yang paling banyak dijawab benar oleh siswa dari 10 soal yang berhasil menjawab 13 siswa. Dari 15 siswa hasilnya 0,86. Berarti soal ini sangat mudah. Dan selanjutnya nomor 5 dari 15 siswa hanya bisa dijawab oleh 9 siswa, hasilnya 0,6. Maka
soal ini termasuk sukar. Dan yang selanjutnya dari 15 berhasil dijawab 11 siswa, maka 0,73 dan soalnya tergolong mudah. Dan selanjutnya yang ke-8 dari 15 berhasil dijawab 11, hasilnya 0,73, maka juga tergolong mudah. Selanjutnya soal yang ke-9 dari 15 siswa berhasil dijawab oleh 10 orang, hasilnya 0,66, berarti soal tergolong mudah juga. Yang terakhir dari 15 siswa hanya mampu dijawab oleh 6 siswa, hasilnya 0,5, maka tes tersebut termasuk sukar. Sekian penjabaran UTS dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.